memerdekakan setiap keberadaan hidup kami, jamah kami pribadi lepas pribadi. Karena firman ini adalah firman yang hidup dalam setiap hidup kami, yang akan menuntun kehidupan kami untuk lebih mengerti, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Perkenananmu turun atas setiap hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai jadi saluran berkat firman, menguasai hidupnya Tuhan. Layakkan dia Tuhan, berikan hikmat pewahyuan tentang firman Allah, sehingga firman Tuhan itu tersampaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa. Amin. Ketika kita berkumpul dengan saudara seiman di dalam hadirat Tuhan. Ada banyak yang sudah kita dapat di sepanjang doa puasa Ester ini. Dari hari Minggu malam, kita sudah bertemu satu dengan yang lain. Di hari Senin, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, ada banyak perkara yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang itu sudah merema dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita datang di sini dengan setiap pergumulan dan persoalan hidup kita, firman Tuhan sebagai jawaban yang hidup dalam hidup kita. Firman Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik di dalam keberadaan hidup kita. Tinggal tergantung kehidupan pribadi kita. Sejauh mana kita meresponi kehendak dan rancangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah yang luar biasa. Kemarin dahsyat benar dari sesi pertama. Sesi ketiga ditutup dengan sesi ketiga. Saya sampai kaget, wow keren banget, dibuka setiap apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Ada penyingkapan selama ini kita seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ada Tuhan nyatakan pada kemarin. Jadi saya bersukacita pada dahsyat Tuhan. Haleluya. Selama ini kita mencari ini apa sih artinya gitu. Haleluya. Apa artinya? Ternyata semalam itu saya luar biasa, saya dapat berkat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu di pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Ini sudah hafal kan? Kita sudah sering baca, sudah sering dengar. Dan Mazmur 121 kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya ayat pertama jemaat Tuhan, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Dan saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mulai. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siaran. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bersama-sama, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pagi hari ini perikop firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjaga kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ini pemazmur katakan,
Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Wow. Ada lagu ini kayaknya diciptakan oleh Yoke. Firman Tuhan ini ada, lagu dia ada. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Itu dahsyat. Bapak Ibu yang luar biasa, kalau kita menyimak dari kalimat dan kata-katanya, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dalam firman ini dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung berarti yang tinggi ya. Kalau di Manado ada Gunung Soputan, ada Gunung Kelabat, ada Gunung Lokon. Dan mereka ini semua aktif. Jadi kalau saya sempat ke Gunung Soputan karena itu daerah saya di bawah kaki Gunung Soputan. Tapi saya nggak sampai ke puncak gunungnya karena terlalu tinggi. Jadi ketika saya melihat, oh seperti ini firman Tuhan. Nah ketika kita ada di gunung, kita akan melihat ke bawah. Bagaimana ciptaan Tuhan yang dahsyat. Keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kita akan melihat, kita bisa jangkau jarak jauh. Sama seperti kita di sini. Kalau malam kita lihat di situ kan ada keindahan lampu-lampu. Dia katakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dan dia langsung jawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Keren, luar biasa. Bapak Ibu datang di tempat ini punya pergumulan. Masing-masing punya pergumulan, persoalan. Tetapi Anda berada di tempat yang tepat. Engkau mencari wajah Tuhan. Di tempat ini engkau datang dengan kerinduan hatimu. Dan Tuhan adalah penolong yang setia. Dia tidak akan terlelap. Matanya tidak tertidur dalam setiap doa dan pergumulan. Dengan kata lain, matanya tajam memperhatikan kehidupan pribadi saya pribadi. Bapak Ibu yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan, aku melukis kamu di telapak tangan. Jadi dia tidak pernah terlelap untuk memperhatikan kehidupan pribadi. Dia tahu apa yang sedang engkau hadapi. Dia mengerti bahasa air matamu. Dia mengerti gerak-gerikmu. Dia mengerti kenapa demikian. Karena dia yang menciptakan kehidupan pribadi kita semua menurut rupa dan gambar Allah. Sehingga kita disebut ciptaan yang spesial. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia mengerti. Dia memahami. Seringkali kita ketika kita dalam persoalan yang lain, kita minta tolong sama keluarga. Tolong dong gitu. Dan kita mengecilkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Seringkali kita berkata, aduh keluargaku agak lebih dari diriku lah. Minta tolong dong. Apalagi soal keuangan. Minta tolong. Bapak Ibu, bahasa Manado, doi tidak pas saudara. Doi tak saudara. Seringkali kita mengandalkan kekuatan, kekayaan saudara-saudara kita. Itu terjadi, ini fakta yang terjadi. Seperti orang yang sedang berbicara di depan Anda. Iya, ketika saya pertama kali datang di Jakarta, sebuah proses yang panjang luar biasa. Nggak punya pekerjaan. Karena memang saya full time di Manado, pelayanan di Manado. Ketika saya dipanggil oleh adik datang ke Jakarta, karena dia sendiri, jadi ada temannya. Saya katakan apa yang saya kerjakan di Jakarta dengan situasi kondisi seperti itu. Tetapi saya langsung terlibat dalam pelayanan.
sebagai pendoa di training selama 1 tahun di FIFA, tapi dulu rem. Dan salah satu yang membimbing saya adalah Pak Thomas. Saya 1 tahun jadi pendoa sekarang enak, datang mendaftar langsung ditempatkan. Saya di training selama 1 tahun. Jadi pendoa yang paling lama di training adalah Sherly. Sampai hari ini saya masih bertahan di Victorious Family. Yang lain sudah lama kabur. Saya katakan, Tuhan, kok aku nggak kabur-kabur? Karena saya terlalu lama diproses. Diproses di Victorious Family dulunya, harus doa pagi, iya doa pagi. Harus doa malam, iya doa malam. Nggak perlu. Saya jangan sampai absen. Doa puasa harus ikut di Kapolri, iya. Jangan pernah absen. Absen nanti di training lagi. Diproses sedemikian rupa saya katakan, Tuhan, aku bersyukur dalam proses ini diuji sedemikian rupa. Saya katakan, Tuhan, aku kan sudah pelayanan di Manado gitu. Masa datang di sini diproses lagi gitu. Tetapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya dalam perkenanan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi diproses, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, kata Pastor Otniel. Semakin mendekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau akan mampu sebagai pemenang di tengah-tengah proses yang ada. Karena pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlelap dalam kehidupan kita. Tuhan sumber satu-satunya pertolongan yang luar biasa, yang dahsyat. Barangkali manusia bisa tolong, tapi sementara, cuma dalam sekejap. Setelah itu luntur habis. Tetapi pertolongan Tuhan dari hari ini sampai di mana Tuhan izinkan kita hidup, pertolongan Tuhan tetap menyertai hidup kita. Tinggal tergantung bagaimana kita meresponnya. Tinggal tergantung bagaimana kita memaknai pertolongan Tuhan itu. Seringkali ketika kita ditolong, belum ditolong, itu terjadi di umat Kristen. Menanti pertolongan Tuhan, sudah lama menanti pertolongan Tuhan. Kata orang, so lama sekali tada tunggu-tunggu, tidak datang-datang tuh Tuhan tolong. So lama sekali. Tetapi firman Tuhan berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah. Engkau yang ada dari Jambi, kemarin nunggu di-delay dari Jambi ke Jakarta, delay pesawatnya. Dan jemaat Tuhan di bus, diproses kesabarannya. Seringkali saya sebagai yang ngurus bus, kalau ada jemaat yang terlambat dari sesuai dengan keputusan kita jam 8 kita harus berangkat. Saya yang begini sama Tuhan, jemaat Tuhan supaya nggak menggerutu, supaya nggak bersungut-sungut, supaya nggak hilang sukacitanya karena menunggu. Memang sesuatu menunggu itu hal yang tidak mudah. Tapi puji Tuhan, dia datang tepat pada waktunya. Dia sudah datang, jemaat Tuhan yang keluar mencari sesuatu. Itu saya katakan, saya diproses juga kesabaran menghadapi jemaat-jemaat yang demikian. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Berarti Tuhan tahu aku butuh diproses tentang kesabaran dan penguasaan diri. Sehingga ada jemaat yang gitu, tuh saya Tuhan, aku serba salah. Di sisi lain kita sudah komitmen jam 8 datang berangkat supaya kita tidak terlalu kemalaman nyampe di Gunung Salak. Tapi di sisi lain, saya nggak mungkin tinggalin yang dari Jambi. Ada harga yang sudah dia bayar untuk doa puasa, terus saya tinggalin. Ini jiwa. Jadi saya kata, apapun alasannya, mau diomelin dan tidak diomelin, enggak, saya harus tunggu. Karena kenapa? Saya pernah kejadian, ini kesaksian. Ada Pak Gua, sempat saya tinggal dia di proses perjalanan untuk ikut. Dan sejak saat itu hati ini tidak pernah tenang.
Kenapa? Dia sudah dalam perjalanan dan jiwa. Dan saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi jiwa yang ada. Dan itu menjadi pelajaran bagi saya. Saya harus menunggu. Dan bagi jemaat Tuhan, kita juga harus disiplin. Kalau kita di Jakarta, hadir tepat pada waktunya. Supaya tidak menimbulkan satu dengan yang lain saling gesek, menimbulkan mulai ada omongan yang mulai katakan kok begini, mencari kesalahan, ada celah yang dibuat. Ini saya mengingatkan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut engkau di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongan. Amin. Dia dapat diandalkan di dalam segala sesuatu. Persoalanmu terlalu kecil bagi Tuhan. Ya, persoalan itu tidak akan membuat engkau akan jatuh. Karena ada tangan kanan Tuhan yang menopang umat Tuhan. ya. Itu janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah terlelap melihat keberadaan hidupmu. Dia penjaga yang setia memperhatikan sedetail-detailnya kehidupanmu. Dia mengerti keberadaan hidupmu. Di sisi engkau mengalami kesesakan, dia tahu, dia mengerti. Tetapi responmu terhadap persoalan bagaimana? Ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan dan engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan dan firman Tuhan, itu akan membuat engkau kuat menghadapi persoalan. Engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan satu-satunya pertolongan. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah dengan persoalan apapun, karena Dia sanggup melakukan perkara yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Dia sanggup menolong kehidupanku, kehidupan pribadi Bapak Ibu. Apalagi kita sudah doa dan puasa. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya ada upahnya. Sekecil apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, ada upahnya. Nah, jadi berarti kita sudah jemaat yang militan. Sudah bayar harga dengan doa puasa, gak makan, gak minum. Tetapi satu perkara itu bukan jaminan. Saya katakan itu bukan jaminan. Jaminannya ketika engkau punya respon yang positif dengan Tuhan. Ketika ada hati yang terbuka untuk melekat dengan Tuhan. Ketika engkau hidup di dalam perkenanan Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, seirama dengan kehendak Tuhan, engkau berjalan sebagai seorang pemenang yang luar biasa. Karena memang kita diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Tinggal tergantung bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, hutang piutang boleh ada, karena kita kurang memanage, kita nggak tahu memanage dengan benar. Tetapi pertolongan Tuhan, kata firman Tuhan, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus Kristus yang kita sembah saat ini. Dia setia. Kalau kita seringkali nggak setia bagaimana? Ada jam doa kita abaikan. Ada waktu kita berdoa kita abaikan. Ada waktu kita untuk baca firman Tuhan kita abaikan. Kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia dalam hidup pribadi. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Responi setiap kebenaran firman Tuhan. Lakukan, kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pasti perjalanan hidup kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan janji Tuhan itu menjadi milik kita di pagi hari ini. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur
karena Engkaulah Tuhan penolong kami, satu-satunya pertolongan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau penjaga kami yang setia, yang tidak pernah terlelap. Engkau mengerti, Engkau tahu keberadaan hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu merema dalam setiap hidup kami, menjadi kekuatan dasar yang kuat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami, karena pertolongan Tuhan tak pernah terlambat di dalam situasi kondisi apapun yang sedang kami alami. So kami akan tetap keluar sebagai pemenang, karena Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pertolongan. Terima kasih diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di bulan ini. Apapun yang mereka alami, apapun yang terjadi buat mereka, Engkau satu-satunya penolong. Ada jawaban, ada jaminan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Biar datang dengan sakit penyakit oleh biru-biru disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, kelegaan Tuhan berikan sesuai dengan firman semalam Tuhan. Ketika kami hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam lingkaran kebenaran firman Tuhan, maka kami Tuhan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Diberkati setiap rumah tangga, umat-umat-Mu Tuhan. Berkati istri, suami, anak-anak diberkati Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang berkemenangan sesuai dengan visi dan misi Victorious Family. Keluarga yang berkemenangan terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi kami semua. Diberkati setiap hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang hari kemarin Tuhan. Diberkati ada pengurapan Tuhan, perlengkapi mereka terus-menerus menjadi berkat penyampaian firman Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang mendengarkan firman itu Tuhan. Benar-benar ada perubahan, ada sungguh-sungguh terjadi terobosan yang luar biasa lewat firman-firman yang sampai oleh hamba. Diberkati para gembala-gembala di jemaat-jemaat Tuhan masing-masing. Diberkati ada perlindungan, perlengkapan dan perlindungan yang baik sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami bersepakat, kami berdoa untuk gembala sidang kami, gembala sidang senior pesta abrak kontrak sumir, engkau jangan ya udah pilihan untuk pikiran kuat kesehatan menjadi bagi hidupnya keluar masingnya diberkati Tuhan. Istri anak menantu cucunya keluarga besarnya dalam lindungan Tuhan. Pada terakhir Victorious Family diberkati Tuhan di dalam nama wilayah-wilayah yang ada Tuhan diberkati, baik itu apartemen Robinson Tuhan, Kelapa Gading, Raden, Saleh Plaza, Indonesia Air, Sentul Mall Tuhan, Tarik Jan Bogor, Kalawaci, dan Serpong, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan diberkati Tuhan gereja-gereja di mana jemaat-jemaat doa puasa Ester bergereja, diberkati gembala-gembala sidang mereka, diberkati pekerja-pekerja mereka, diberkati jemaat-jemaat yang ada, sehingga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami lepaskan shalom bagi bangsa Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dari Sabang sampai Merauke, Niangas, Pulau Rote dalam kendalinya Tuhan. Pemerintah yang ada diberkati, takut akan Tuhan mewarnai pemerintah yang ada, sehingga di dalam dia menjalankan kepemerintahan benar-benar berdampak bagi masyarakat Indonesia yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Dijauhkan dari segala bentuk tindakan anarki Tuhan yang merusak keamanan negeri ini. Kami tolak, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Ada damai, ada sukacita, shalom bagi Indonesia di pagi hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan shalom untuk areal Gunung Salak ini. Diberkati Tuhan, Jawa Barat diberkati, Kota Bogor di dalam nama Yesus, dalam lindungan Tuhan. Pemerintahnya diberkati, masyarakatnya diberkati, bahkan kompleks area ini kami lepaskan shalom di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana namamu ditinggikan, maka engkau akan menarik jiwa-jiwa di dalam kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa khususnya Tuhan Bapak Alex Tuhan. Perlengkapan perkenanan Tuhan terus menerus atas kehidupan hamba beserta cincin sebagai istri, mendukung menopang pelayanan ini Tuhan. Biar Tuhan menjamin murah, sehingga benar-benar pada telayan doa puasa semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Kristus, berdampak untuk banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatan kedua hamba ini Tuhan, berkati anak-anak, diberkati tugas kerja mereka, usaha kerja mereka, diberkati
diberkati Tuhan di dalam naik. Semua tim pelayanan yang ada di Gunung Saran Doa Puasa diberkati Tuhan, PR-nya Tuhan, rialnya Tuhan, jokernya Tuhan, singernya diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan setiap hamba Tuhan sebagai penasihat tempat ini diberkati. Jadilah kami dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Satu perkara Tuhan, biar kami unity satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semua sama di mata Tuhan. Karena kami satu tubuh Kristus yang dibangun di atas kasih Kristus. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah ditebus dengan darah Yesus. Sehingga benar-benar kami bertumbuh lewat doa puasa Ester. Dan jemaat-jemaat yang militan berdampak di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami masuk pada sesi pertama, sesi kedua, bahkan sesi terakhir nanti diberkati setiap hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Dan ketika Tuhan kami sudah diberkati di tempat ini, ada ucapan syukur kami Tuhan. Biar kami memberi yang terbaik, karena kami sudah menikmati kebaikan, lepas kebaikan Tuhan di tempat ini. Karena apapun yang kami berikan, Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan istirahat sebentar, damai sukacita shalom Tuhan menyertai setiap hidup kami. Tetap menjaga hati dan pikiran kami sehingga tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara yang tidak Tuhan kehendaki. Menjaga kekudusan itu yang paling utama menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,